Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngecek sebuah laptop. Ini cuma ngecek ya. Jadi nanti kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dengan mengecek atau setelah mengecek komputer ini atau laptop ini. Katanya laptop ini lambat gitu. Kita akan cari tahu penyebab lambatnya itu apa teman-teman. Laptop ini bertipe X455L. Ini dia. Asus, mereknya adalah Asus, tipenya adalah X455L. Windowsnya Windows Ori. Ini Windows 10. Tapi serial numbernya nggak ada ya. Serial numbernya biasanya tuh ada di dalam. Biasanya ada di dalam. Di dalam casing teman-teman. Jadi kalau kita mau tahu serial numbernya, kita harus bongkar cover bagian belakang. Jadi skrup-skrupnya ini harus kita buka dulu. Tapi nggak usah lah ya, karena ini masih segel, belum pernah diutak-atik sama sekali. Daripada kita utak-atik tanpa pengetahuan atau persetujuan yang punya, mending nggak usah kita utak-atik. Jadi laptop ini cukup kita cek dulu nanti kira-kira apa yang mau kita kerjakan. Kalau misalnya udah kita buka seperti ini, laptopnya nih ada apa ini? Ini warnanya tuh udah kabur-kabur gitu loh teman-teman. Kayak kebanyakan kena apa ya? Kena keringat atau banyak dipakai ya. Terus saya cek bagian LED-nya. LED-nya nih ternyata pernah diganti. Kelihatan dari ada plastik di sini. Kelihatan dari adanya plastik di sini dan ada nomor seri di sini nih teman-teman. Ada nomor seri nih. Di kamera nggak kelihatan, nomor serinya SHC2471. Memang kata yang punya udah pernah diganti LCD-nya. Baterai dari laptop ini sebelumnya aman. Nggak ada keluhan di baterainya teman-teman. Coba kita hidupin ya. Tuh, mau hidup dia. Kita bakal tunggu sampai selesai loading teman-teman. Oke, untuk startup itu nggak lama, cepet banget dia startupnya. Seperti nggak ada masalah gitu. Sekarang coba kita login ya. Pakai password nggak dia? Oh, pakai password teman-teman. Saya minta passwordnya dulu deh sama yang punya. Begitu saya udah dapat passwordnya, akhirnya bisa login teman-teman. Setelah login, kita bisa ngelihat di sini ada beberapa shortcut yang standar-standar aja. Ada Zoom, ada Spotify, ada Microsoft Edge, ada Smadaf, dan Resicle Bin. Kemudian ada 2 buah gambar. Simple. Jadi laptop ini tuh nggak banyak dipakai buat hal-hal yang ekstrim. Misalnya main game dengan game-game yang berat, macam-macam. Kayak gitu nggak. Standar-standar aja. Begitu startup, dia muncul Skype for Business. Nah, Office Skype for Business. Dalam artinya gini. Jadi kalau misalnya startup, banyak software, gini. Jadi waktu pertama kali laptop dihidupkan terus banyak startup, itu bisa menyebabkan laptop jadi lambat. Nah, seperti ini. Ini sepertinya ada 2 startup yang muncul saat laptop pertama kali dihidupin. Tuh, enter your product key. Ini yang bikin laptop jadi lambat teman-teman. Jadi startup ini nantinya bisa kita matikan. Atau kita uninstall Skype for Business-nya. Terus Spotify juga langsung ikut startup. Jadi Skype
kemudian Spotify itu startup. Di saat pertama kali laptop dihidupin, Skype, terus apalagi tadi Spotify itu startup, terus satu lagi antivirus, yang jelas Smadaf, yang kedua itu, nah itu kan Smadaf. Antivirus yang kedua adalah Windows Defender. Jadi ada 4 software yang startup. Itu yang bisa menyebabkan laptop jadi lambat. Ini kita close aja. Kalau Windows Defender, dia startupnya nggak bikin laptop jadi berat. Tapi kalau untuk Spotify sama Skype for Business itu memang bikin lambat. Kayak gitu. Coba sekarang kita cek startupnya ya. Apa aja yang startup? Kita bisa cek melalui cara seperti ini, Windows logo R. Kemudian kita ketik msconfig, msconfig teman-teman. Kemudian kita enter. Kita bisa ngelihat startup di sini. Kita masuk ke tab startup. Open Task Manager. Nah, di sini ada software-software yang startup. Startup ini bisa kita matikan supaya laptop nggak lambat kerjanya teman-teman. Misalnya ini ya, tuh. Startup impact-nya tuh high untuk Skype for Business. Kemudian untuk Smadaf itu low, Spotify high. Nah, Spotify dan Skype for Business inilah yang menyebabkan laptop jadi lambat teman-teman. Ini bisa kita nonaktifkan. Kayak gitu. Kita bisa nonaktifkan dengan cara klik seperti ini. Kemudian kita disable. Kemudian yang Spotify kita disable juga. Oke. Jadi yang enable tuh sekarang cuman Smadaf USB antivirus. Dia impact-nya low. Kemudian Windows Security Notification ini none ya. Sekarang udah kita disable. Sekarang kita bisa close. Kemudian kita oke. Di msconfig-nya kita bisa restart teman-teman untuk ngelihat perbedaannya. Jadi waktu pertama kali startup, kayaknya Windowsnya itu kayaknya driver untuk display driver itu display driver itu belum diinstal atau belum diupdate. Jadi tanda loadingnya tuh lonjong seperti ini teman-teman, atau olive. Biasanya kalau udah diinstal atau diupdate dia bulat bentuknya. Tapi begitu udah masuk ke Windows, dia bulat seperti ini. Nanti kita bakal cek bagian driver VGA-nya teman-teman, atau display driver. Sekarang kita login. Langsung masuk, aman. Nggak ada yang startup lagi, baik itu Spotify atau Skype for Business seperti yang sebelumnya. Cuman ada satu yang lagi startup, Smadaf. Dia agak lambat teman-teman. Itu nggak ngaruh ke kinerja laptop. Yang paling ngaruh itu Spotify sama Skype for Business tadi. Tuh, normal-normal aja. Sekarang coba kita refresh. Tuh, langsung lancar dia kan. Untuk yang seperti ini laptop, itu nggak perlu diinstal ulang sebetulnya. Karena lancar-lancar aja dia teman-teman. Tapi kalau misalnya yang punya minta diinstal ulang, kita bakal install ulang.
Tuh, kita bisa ngelihat ada SmartDAV yang startup dan cuman SmartDAV yang startup, Skype sama Spotify nggak startup lagi. Sekarang kita cek display drivernya teman-teman. Cara ngecek display driver kita bisa lihat di properties atau di sini di personalize biasanya. Supaya gampang kita akses properties gini deh. Kita ke DOMS, kemudian atau ke tema ya. Kemudian kita pilih desktop icon settings. Kemudian kita centang yang komputer. Kemudian OK. Nah, sekarang udah muncul di PC di sini. Kita klik kanan. Kita manage. Pilih manage maksudnya. Ini agak makan waktu beberapa detik. Lebih lambat daripada kita ngakses yang lain. Itu biasa teman-teman. Udah masuk di sini ya. Sekarang kita cek device manager. Di sini nggak ada driver yang tanda seru, artinya semuanya udah update. Kita kan tadi mau cek display driver ya, kita cek di sini teman-teman, display adapter. Tuh, udah terinstall Nvidia GeForce 920M dan Intel HD Graphic 5500. Display drivernya aman teman-teman. Jadi informasi loading yang lonjong di awal komputer hidup tadi itu sebetulnya nggak jadi masalah. Cuman ada satu yang other device ini, SMS, MMS ini teman-teman. Ini tanda tanya. Ini bisa kita update dengan cara klik kanan, kemudian update driver. Kita pilih yang internet. Tapi kita harus konekin ke internet dulu ya. Itu nanti dia bakal update sendiri. Baik, display driver aman ya. Sekarang coba kita cek Windows-nya. Windows-nya itu crack-crackan apa Windows asli. Untuk ngelihat versi Windows, kita bisa klik kanan di PC seperti ini teman-teman. Kemudian kita pilih properties. Kita lihat di about ya. Kita turunin. Kita lihat di about. Nah, ini dia about-nya. Kita bisa ngelihat di sini. Installed RAM-nya tuh 4 GB, kemudian product ID ini 00330. Ini banyak nolnya nih. 800000000 AA sekian. Kalau banyak kosong-kosongnya seperti ini artinya Windows-nya crack-crackan teman-teman, bukan yang asli. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya komputer itu agak lambat, wajar kalau lambat dia karena crack-crackan. Gitu. Tapi kadang-kadang nggak juga ya, kadang-kadang crack-crackan tuh lebih cepat daripada yang ori. Karena yang ori itu selalu download updatean baru seperti itu. Karena dia lagi download terus kita sambil kerja akhirnya dia lambat. Kayak gitu efek sampingnya teman-teman. Oke. Kita udah tahu bahwasanya Windows crack-crackan. Memang di sini Windows 10 Pro disebutkan diinstal tanggal 15 bulan 5 2021. Sekarang 2022 bulan 8, udah 1 tahun lebih ya. Seperti itu. Oh iya, yang dikeluhkan sama yang punya sebelumnya adalah touchpad. Touchpad ini kata yang punya agak bermasalah karena begitu dia di scroll tuh kadang-kadang dia nyangkut, kadang-kadang enggak gitu. Nah, kalau untuk scroll ternyata waktu saya coba tuh nggak bermasalah teman-teman. Ini ya, saya nggak bisa nunjukin dua-duanya. Saya cari angle yang pas dulu. Nah, ini teman-teman, kalau kita mau scroll, ini kan kita pakai 2 jari seperti ini ya. Kalau ke bawah, nah dia ke bawah, ke atas, nanti dia ke atas. Seperti itu. Touchpad-nya ternyata nggak bermasalah teman-teman. Meskipun kalau misalnya dicek laptop ini seolah-olah nggak ada problem teman-teman, tapi supaya lebih sempurna, saya akan melakukan install ulang Windows. Yang ada di drive C nanti saya bakal format. Sebelum itu data-data di drive C saya bakal pindahin ke drive D.
Kemudian saya akan format drive C-nya, kemudian saya install Windows 10 Pro di drive C. Dengan seperti itu, laptop ini akan kembali seperti dulu kala waktu pertama kali beli, teman-teman. Kayak gitu ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.